Assalamualaikum warahmatullahi Gimana sehat? Wali murid lagi di mana? Saya Pak. Hampir yang lama. Bagi-bagi makanan gratis, terus pengen digusur sama pemerintah. Di medianya ngomong begitu. Iya. Sayangnya pemerintahnya titik, bukan pemerintah Depok atau pemerintah pusat. Nah, ternyata memang wilayah yang dimaksud adalah wilayah pemerintah pusat. Betul. Karena di Depok itu kan ada 3 kewenangan ya, pemerintah Kota Depok, kewenangan provinsi, dan kewenangan pusat. Nah, kebetulan permasalahan itu ada di UI 3 atau wilayah strategi nasional, KSN Kawasan Strategi Nasional, yang bertahun-tahun mereka menempati lahan tersebut tidak dengan izin, nyerobot tanah lah, banyak warga di situ. Nah, ketika pemerintah pusat mendirikan UI 3, Universitas Islam Internasional Indonesia, yang sudah beroperasi selama 2 tahun ini, ingin semuanya di-clearing ini wilayahnya, karena yang baru dikuasai itu sebagian lagi belum. Nah, pemerintah pusat itu juga tidak sembarangan menggusur dari orang-orang yang sudah menempati wilayah tersebut. Kami sebagai pemerintah daerah membantu terhadap penertiban. Biasanya Pol PP, kepolisian, dan TNI itu membantu untuk penertiban itu. Pemerintah pusat pun memberikan mungkin kompensasi, bukan sekedar kerohiman ya. Kalau kerohim kan dikasih uang pindah selesai, tapi dihitung per meter perseginya. Bahkan kalau ada tumbuh-tumbuhan yang mereka tanam keras, itu juga diganti dengan nilai yang cukup tinggi. Ya banyak, ada yang dapat miliaran, ada yang ratusan juta, padahal mereka kan masuk di situ tanpa izin. Tapi pemerintah pusat baik hati itu, karena memang mungkin tawaran mereka minta ganti yang lebih besar, yang pemerintah pusat nggak punya uang untuk lebih besar daripada itu. Dan nggak wajar lah kalau mereka numpang bertahun-tahun terus maksa untuk diganti yang cukup besar. Tapi itu sudah besar menurut kami ya, pergantiannya cukup besar. Sehingga memang Pak Presiden meminta untuk dipindahkan semuanya agar wilayah UI 3 ini tidak kumuh lagi dan bisa digunakan secara maksimal oleh pemerintah pusat. Nah, cuman memang biasa media menceritakan sesuatu judul yang besar gitu, yang dikedepankan adalah tentang emosional netizen, tentang bagi-bagi makanan gratis kan gitu. Dalam bagi-bagi makanan gratis siapapun bisa, bahkan kalau di masjid kan ada Jumat Berkah ya, bisa. Cuman ketika itu dimunculkan, terus akan digusur oleh pemerintah, titik, nggak ada pemerintah Depok atau pemerintah pusat, dan karena wilayahnya di Depok, orang melihat bahwa ini pemerintah Kota Depok. Jadilah kami bulan-bulanan lagi kan gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya jadi bintang karena memberikan informasi yang cukup kuat terhadap permasalahan yang dihadapi tersebut. Kesulitan kami adalah memang ketika ada hal-hal yang ingin diberikan ke pemerintah daerah ini, mekanismenya terlalu sulit. Contoh satu kasus tentang perumahan PT Timah di Cimanggis. Sejak 2 tahun lalu saya sudah ke PT Timah dan PT Timah ingin menyerahkan aset tersebut, tetapi terhambat oleh birokrasi di pemerintah pusat yang cukup panjang yang sampai hari ini belum diserah terimakan. Padahal mereka sudah tidak mengelola lagi aset tersebut dan bertahun-tahun awalnya belum bayar pajak ya, tapi alhamdulillah ketika saya datang ke sana, karena mereka punya aset berarti kan kewajiban membayar pajak PBB. Nah, termasuk ini aset-aset yang ada ini sebagian besar ya, Pak Wahid, saya nggak tahu nanti ada laporan dari Mas Wahid terhadap kepatuhan pusat membayar PBB kepada pemerintah Kota Depok. Selama bertahun-tahun tidak dibayarkan karena luasan bukan 1 hektar, 2 hektar, tapi ratusan hektar yang ada di Kota Depok. Apalagi kalau mendirikan sebuah bangunan, pasti kami akan mendapatkan fasum terhadap presentasi dari keluasan wilayah yang dibangun oleh pihak ketiga atau oleh pemerintah. Buktinya hanya cari kertas, oke. Cari kertas serah terima. Jadi diserahkan aset berupa seluas gitu aja. Nah, lain-lainnya tidak ada. Jadi banyak yang seperti itu.
Nah, ini yang kemudian di kemudian hari seringkali menjadi sengketa. Mungkin harapan kami di draft undang-undang yang sedang digarap inisiasi DPD ini bisa lah ada klausul yang bisa membantu pemerintah daerah untuk agar pemerintah kan sebetulnya satu Pak, pusat provinsi wilayah gitu, cuma daerah, cuma kadang-kadang pelaksananya ini birokrasi ini menjadikan administrasi itu jadi lamban. Nah, lambannya administrasi tidak bisa menjadikan kita bisa melaksanakan pembangunan itu. Tanpa administrasinya yang clear, kita akan bermasalah secara hukum. Jadi mungkin itu Pak, ada 3 hal. Seperti ini penataan trotoar di Margonda ini. Kita di media sosial nyerang pemerintah daerah. Ini gimana sih, baru dipasang dibongkar lagi, misalkan seperti itu ya. Itu karena seperti itu Pak. Ada kewenangan-kewenangan yang di luar kita, padahal itu kita akan tata, tapi karena perizinan atau harmonisasinya belum selesai sehingga tidak bisa kita eksekusi. Itu mungkin Pak. Ya, saya pikir insya Allah DPD itu Pak Wahid dan Pak Firman, kami sangat menjiwai lah tentang daerah itu, sehingga Pak Imam tidak berlebihan kalau saya sering katakan mitra daerah untuk ke pusat itu ya DPD RI sebenarnya. Itu paling istilahnya linear persoalan dan problematika. Kalau yang ada sekarang adalah pengaturan dari Undang-Undang 1 2004 pembenaran turun kepada PP sampai kepada Permendagri untuk di tingkat daerah, saya kira lebih kepada aspek akuntansinya. Nah, ini sudah dijawab 12 kali. WTP itu sebetulnya domain ini sudah manajeble bagi kota Aceh, kota Depok mengelola aset pemerintah daerah. 12 kali neracanya itu oke ya. Bagus ya. Iya, kalau kita bicara yang ada. Nah, kalau ingin mengembangkan sesuatu tentu sudah relevan karena sudah punya kemampuan. Termasuk juga dengan PPN. PPN kan itu urusan daerah, gitu kan? Pernah. Itu urusan daerah. BPK Masyarakat. Kalau iya. Ada GP, ada AM. Habis.